Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai pengembangan materi ajar kelas 7 semester 1 dengan KD 3.2 dan 4.2. KD 3.2 yaitu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, yaitu sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Kemudian KD 4.2 yaitu menyajikan data, gagasan, dan kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek, yaitu sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada indikator. Indikator yang pertama adalah merinci atau menentukan struktur tiap bagian-bagian teks deskripsi. Kemudian indikator yang kedua menentukan bagian identifikasi dan deskripsi bagian pada teks deskripsi. Kemudian yang ketiga menelaah bagian struktur yang sesuai untuk melengkapi teks deskripsi yang dirumpangkan. Yang keempat, menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan tanda baca. Yang kelima, menentukan atau menelaah kebahasaan pada teks deskripsi. Kemudian indikator selanjutnya yang pertama, menuliskan teks deskripsi dari objek yang diamati. Yang kedua, menulis teks deskripsi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, kaidah penggunaan kata atau kalimat, dan tanda baca atau ejaan. Yang ketiga, membuat kerangka teks deskripsi. Yang keempat, menulis teks deskripsi. Yang kelima, menyunting teks deskripsi. Kemudian yang keenam, menyajikan secara lisan teks deskripsi. Kemudian yang selanjutnya ada materi pokok. Materi pokoknya yaitu teks deskripsi, kemudian ada struktur teks deskripsi, ciri teks deskripsi, kaidah kebahasaan teks deskripsi, dan yang terakhir langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Kemudian submaterinya ada pengertian teks deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi, jenis-jenis teks deskripsi, ciri-ciri atau kaidah kebahasaan teks deskripsi, struktur teks deskripsi, langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam membuat atau menyusun teks deskripsi, pola pengembangan teks deskripsi, dan yang terakhir adalah langkah-langkah dalam menyusun teks deskripsi. Kemudian yang selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran. Pada kegiatan pendahuluan yang meliputi yang pertama, guru membuka kegiatan pembelajaran dengan salam pembuka dan dilanjutkan dengan berdoa. Yang kedua, guru menanyakan ketidakhadiran siswa. Yang ketiga, guru menyampaikan KD, indikator, dan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. Yang keempat, guru memberitahukan dan menjelaskan kepada siswa terkait materi apa yang akan dibahas. Dan yang terakhir adalah guru mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik sebelumnya. Langkah-langkah pembelajaran ada 3 macam. Yang pertama, pendahuluan, yang kedua ada inti, dan yang ketiga ada penutup. Yang pertama adalah inti. Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan salam pembuka dan berdoa. Dan yang kedua, guru menanyakan ketidakhadiran siswa. Yang ketiga, guru menyampaikan KD, indikator, dan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. Guru memberitahukan dan menjelaskan kepada siswa terkait materi yang akan dibahas. Dan kegiatan pendahuluan yang terakhir, guru mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengamalan peserta didik sebelumnya. Langkah-langkah berikutnya ada inti. Yang pertama, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Kemudian, siswa mengamati kalimat yang berisi penjelasan terperinci untuk mengkonkretkan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera, penggunaan kata dengan kata dasar KPRS, serta penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Kemudian, siswa membaca materi tentang penggunaan bahasa pada teks deskripsi tentang kalimat yang berisi penjelasan terperinci untuk mengkonkretkan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera, penggunaan kata dengan kata dasar KPRS, serta penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Yang kemudian, siswa menelaah penggunaan bahasa pada teks deskripsi tentang kalimat
yang berisi penjelasan terperinci untuk mengkonkretkan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera, penggunaan kata dengan kata dasar KPRS, serta penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Kemudian, siswa mengumpulkan data informasi tentang penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera dan penggunaan sinonim pada teks deskripsi, yang kemudian siswa membuat daftar kalimat yang membuat pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan. Kemudian, siswa membuat daftar kata berimbuhan dengan awalan menasal yang diikuti kata dasar dimulai dengan bunyi KPRS pada teks deskripsi. Kemudian, siswa mempresentasikan hasil diskusi tentang hasil tadi di depan kelas untuk mengkonkretkan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera pada kata dasar KPRS pada teks deskripsi. Kemudian, siswa mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi oleh kelompok lain. Kemudian, menyimpulkan tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru saja dilakukan, berupa laporan tentang kalimat panca indera untuk mengkonkretkan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera dengan kata dasar KPRS serta sinonim pada teks deskripsi. Langkah-langkah yang terakhir yaitu penutup. Berisi guru dan siswa menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian guru memberikan tugas kepada siswa untuk membaca contoh-contoh teks deskripsi dari berbagai sumber. Kemudian guru bersama siswa mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan mengucap syukur dan memberikan salam. Kemudian ada materi, pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah sebuah teks yang menggambarkan atau mendeskripsikan suatu objek peristiwa secara jelas sehingga dapat membuat pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan pada suatu objek atau benda secara langsung. Lalu ada ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, melibatkan kesan indera. Yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri fisik dan objek tertentu seperti bentuk, warna, dan ukuran secara jelas. Yang keempat, terdapat sebuah kata-kata atau frasa yang bermakna sifat atau keadaan. Ada struktur teks deskripsi. Yang pertama, identifikasi. Penentu identitas seseorang, benda, objek, dan sebagainya. Yang kedua, klasifikasi, penyusun bersistem pada suatu kelompok menurut kaidah yang sudah diterapkan. Yang ketiga, ada deskripsi, gambaran atau pemaparan suatu objek atau topik di dalam teks. Kemudian ada langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, menentukan tujuan. Yang ketiga, mengumpulkan data-data dan pengamatan secara langsung terkait topik yang akan dibahas. Yang keempat, menyusun data menjadi suatu kerangka, karangan atau paragraf. Yang kelima, menyusun teks deskripsi dengan uraian kerangka tersebut sesuai topik. Kemudian yang kita sajikan itu contoh teks deskripsi Candi Borobudur. Lalu, soal yang akan kita berikan kepada peserta didik itu adalah buatlah contoh teks deskripsi dari objek yang diamati dengan tema bebas, dengan menggunakan bahasanya sendiri, kemudian dipresentasikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.